Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Sungguh Indonesia keterlaluan, skuad mereka terlalu mewah untuk sekelas tim-tim ASEAN. Begini reaksi Vietnam, Thailand, bahkan negara tetangga Malaysia melihat Indonesia naik level dan bukanlah level mereka lagi. Ya, merasa percaya diri. Ya mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada Timnas Indonesia saat ini. Bagaimana tidak? Kita tahu dari perkembangan Timnas Indonesia mulai dari zaman 2000-an sampai sekarang. Barulah kali ini dapat dipastikan bahwa skuad termewah Timnas Indonesia adalah pada era Sintayong. Di mana untuk sekelas tim ASEAN kita tak perlu minder lagi dan merasa sangat pede dengan perkembangan Timnas Indonesia yang semakin kuat ditambah dengan adanya para pemain naturalisasi serta tak luput juga untuk Ketua Umum PSSI Thohir yang membangun Timnas lebih jelas lagi. Serta dengan perkembangan kali ini membuat tim-tim ASEAN seperti Vietnam, negara tetangga Malaysia, hingga musuh terberat Thailand merasa getar-ketir untuk menghadapi Timnas Indonesia kali ini. Bahkan saat ini Timnas Indonesia mau ketemu siapapun langsung gaskan. Kalau yang wajar karena Timnas Indonesia saat ini banyak dihuni oleh pemain level grade A yang bermain di Eropa. Menarik untuk disimak dan beginilah reaksi tim-tim ASEAN melihat skuad termewah Timnas Indonesia di era Sintayong. Ya, siapa yang setuju bahwa Timnas Indonesia saat ini adalah skuad termahal pada eranya? Tentunya kita semua sepakat bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki pemain-pemain berkelas, bahkan ada juga yang bermain di Serie A kasta tertinggi Italia pada musim depan. Timnas Garuda dihuni oleh pemain dengan level berbeda. Bahkan untuk ukuran sekelas Asian Nas saat ini terlalu mewah sehingga wajarlah jika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia beranggapan apa yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir bisa merubah Timnas Indonesia dalam waktu yang bisa dibilang sekejap. Yang dimana Timnas Indonesia bisa dihuni oleh pemain diaspora yang bermain di Eropa bahkan memiliki kualitas grade A. Yang mendatangkan para pemain diaspora, begitu juga pemain keturunan yang bermain di Eropa. Dengan level grade A tidaklah mudah untuk meyakinkan mereka bisa bergabung dengan Indonesia. Tentunya ada makna tersendiri bagi para pemain keturunan sehingga bisa tersentuh hatinya untuk membela Timnas Indonesia. Dan rata-rata seperti yang kita ketahui bahwa pemain keturunan kebanyakan pemain dari Belanda yang dahulu, di mana orang-orang Belanda pernah memiliki masa berada cukup lama di Indonesia. Dan sekarang mereka pulang ke kampung halaman dengan tersentuh dengan negara asalnya dan memperjuangkan negara merah putih di hadapan dunia. Sampai saat ini bisa diketahui perkembangan Timnas Indonesia dibilang mendekati 90%, hanya saja ada yang perlu diperbaiki seperti di sektor kiper dan juga menyerang. Untuk posisi yang lainnya sudah dirasa cukup kuat, namun tak menutup kemungkinan bahkan akan ada lagi beberapa main keturunan grade A yang menyusul untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti misalnya Calvin Verdong yang saat ini sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Tahu kan jika Calvin Verdong adalah tipikal pemain yang hebat. Dia gesit mempunyai akurasi yang sangat bagus dan cocok untuk mengandalkan counter attack seperti yang diharapkan oleh Sintayong. Dan bahkan mungkin akan ada lagi pemain yang akan terus membela Timnas Indonesia. Ja, er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, Ja, dan kom je er zie- niet aan. nee, zie- Dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn Ja. oma is daar geboren. Ja. Dus Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, want Ja, ik heb de- het even de- niet gecheckt nog. Dat is een zijn- understatement. Ja? er zijn wat Ja. gesprekken geweest. Ya, Timnas Indonesia sendiri dalam waktu dekat akan dihadapkan dengan dua pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tanpa untuk mengecilkan Timnas Filipina, dirasa Timnas Irak adalah lawan yang patut diperhitungkan. Bagaimanapun Timnas Indonesia harus mampu menang satu kali untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Terutama jika memenangkan laga melawan Timnas Irak akan lebih bagus. Karena Timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawan Irak ketiban Filipina. Dan jika menang melawan Irak maka dipastikan Sintayong akan lega karena tahu asuhannya telah lolos ke round ketiga dan tak lagi pusing memikirkan Timnas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dengan skuad mewah yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini wajarlah jika tim ASEAN merasa cemburu dengan skuad mewah saat ini. Seperti yang dikutip dari media yang selalu menyoroti Timnas Indonesia, Soha.vn dengan artikel yang berjudul Timnas Indonesia bermain trik.
Mereka menyebut bahwa kali ini mereka memuji timnas Indonesia yang meninggalkan mereka dengan level yang berbeda dan mengatakan, langkah pelatih Sintayong disebut-sebut mampu menjatuhkan 2 burung dengan 1 batu. Timnas Irak mengeluhkan saat harus berlatih di lapangan Jakarta beberapa hari sebelum menghadapi timnas Indonesia. Namun tempat latihan tersebut bukan jadi satu-satunya alasan yang membuat timnas Irak tidak puas dengan PSSI. Timnas Indonesia memang pernah kalah telak 5-1 atas Irak pada pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun saat itu timnas Indonesia tidak dalam performa terbaik. Hal itu berbeda dengan sekarang, yang mana setelah mereka menambah bintang-bintang naturalisasi. Dibandingkan pertemuan pertama, timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat berkat bantuan belasan bintang naturalisasi. Jika timnas Indonesia menang atas Irak di GBK, pelatih Sintayong secara tidak langsung menyingkirkan Vietnam. Tulis artikel soha.vn. Ya, untuk negara Malaysia sendiri, mereka secara terang-terangan membandingkan kemajuan timnas Indonesia daripada timnas Malaysia sendiri yang dinilai bobrok dalam mengolah timnasnya. Seperti yang kita ketahui, para pemain naturalisasi mereka dianggap gagal federasi yang gak beres, serta sulitnya untuk mencari lawan negara untuk uji coba, sehingga mereka harus ditolak 5 negara sekaligus. Dan mereka hanya melawan klub lokal untuk melakukan uji coba. Dan mereka mengatakan, persiapan Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menantang lawan kuat yaitu Tanzania, di mana mereka memiliki ranking FIFA di atas timnas Indonesia. Sementara persiapan Malaysia sendiri di kualifikasi Piala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia. Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia adalah orang yang gagal mengurus tim. Tulis media Malaysia Onevo Outball. Ya, sedangkan untuk timnas Thailand sendiri, mereka menyadari bahwa Indonesia adalah pesaing terberatnya saat ini yang berada di atas Vietnam, namun apa mau buat, itulah perkataan dari Thailand. Bahkan mereka yang dulunya sempat meragukan timnas Indonesia kini memperjuangkan sepak bola Federasi Thailand untuk bekerja sama dengan Indonesia dengan memajukan perkembangan sepak bola di Asia. Ya, jadi itulah tadi reaksi tim-tim ASEAN melihat betapa gilanya skuad timnas Indonesia sekarang. Dengan waktu yang sekejap, PSSI menyulap timnas Indonesia menjadi tim yang jauh meninggalkan level ASEAN dan kali ini bahkan level Asia dan dunia.